Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Nur Umar dengan NIM 210304 kelas 4 rekahan GT4. Dosen pengampu Iqbal Ahmad SEMM dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Kenapa memilih prodi manajemen? Jawabannya karena prodi manajemen memiliki peluang kerja yang luas. Dengan mengambil prodi manajemen, saya lebih menjadi pribadi yang mudah teratur, rapi, lebih supel dan disiplin. Kepribadian yang baik sangat berdampak positif pada kinerja seseorang dalam mengatur maupun memulai sebuah usaha. Bagaimana prodi manajemen UMRI? Prodi manajemen UMRI bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai kebutuhan. Pengertian teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi. Penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan karena tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen, dan perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. 2. Sistem informasi. Menurut Azhar Susanto, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan informasi. Tujuan sistem informasi. Memiliki tujuan suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Peranan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah mengakses data terkait akademis. 2. Sistem pemerintahan berbasis website yang dapat memberikan layanan pemerintah melalui internet. 3. Sistem pertukaran data digital dengan menggunakan komputer dapat bertukar data dengan cepat. 4. Sistem biometrik, yaitu sistem untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah atau sidik jari agar tidak sembarang orang yang mengakses data. Perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Pengertian perangkat keras komputer atau hardware adalah perangkat keras yang di dalamnya terdapat input atau output. Perangkat input adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contoh dari perangkat keras komputer adalah keyboard, mouse, CPU, scanner, mikrofon, dan lain-lainnya. Pengertian perangkat lunak komputer atau software adalah komponen di komputer yang bentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Contohnya adalah perangkat lunak sistem informasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan di level manajemen. Suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yaitu terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecah masalah yang ada. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah, perencanaan, dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. 2. Manajemen menengah, menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelola sumber daya alam. 3. Manajemen operasional, manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi.
Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen operasi dan perencana. Sistem penunjang keputusan ini dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Data berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. 2. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarlah akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. 3. Pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dapat dikodifikasikan. Pengetahuannya juga dapat diberlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. 3. Pengertian pengorganisasian data dan informasi merupakan pengelompokan data dengan tujuan mempermudah pemahaman mengenai data. Pengorganisasian data dapat dilakukan setelah tabulasi data. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ilmu pengetahuan teknologi berlangsung dengan pesat, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Dengan adanya teknologi informasi, dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dia siapa saja. Sekianlah video saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.